Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Musawir SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Dan saya sendiri, perkenalkan nama saya Nur Aini Dua Prilianti dengan NIM H1A123038, Fakultas Hukum, Prodi Hukum Bisnis, Universitas Megareski Makassar. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan melalui konsiliasi sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama yang perlu kita ketahui definisi konsiliasi. Apa sih konsiliasi itu? Secara sederhana, konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga netral, yang dimana konsiliator melakukan usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Dan teman-teman penting untuk dicatat bahwa peran konsiliator sedikit berbeda dengan mediator. Jika di mana mediator fokus pada membantu para pihak mencapai kesepakatan, seorang konsiliator bisa lebih proaktif dalam memberikan saran atau rekomendasi untuk penyelesaian, meskipun keputusan akhir tetap ada di tangan para pihak. Yang kedua, mengapa kita perlu memilih konsiliasi? Ada beberapa keuntungan signifikan jika kita memilih konsiliasi dibanding litigasi di pengadilan. Yang pertama itu efisiensi waktu dan biaya, karena proses konsiliasi itu umumnya jauh lebih cepat dan lebih murah dibanding proses pengadilan yang lebih memakan waktu bertahun-tahun dan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua itu kerahasiaan, di mana seluruh proses konsiliasi bersifat rahasia, menjaga reputasi dan informasi sensitif para pihak. Yang ketiga, kontrol penuh oleh para pihak. Para pihak akan memilih kendali penuh atas hasil akhir. Mereka tidak dipaksakan menerima putusan yang mungkin tidak mereka inginkan, seperti dalam putusan pengadilan. Yang keempat itu pemeliharaan hubungan. Konsiliasi juga bisa membantu menjaga atau bahkan memperbaiki hubungan antara pihak yang bersengketa, terutama penting dalam sengketa bisnis atau keluarga. Dan yang terakhir itu solusi kreatif, karena tidak terikat pada aturan formal pengadilan. Konsiliasi memungkinkan para pihaknya untuk menemukan solusi-solusi kreatif dan inovatif yang mungkin tidak tersedia di jalur hukum formal. Selanjutnya, yang ketiga, apa saja sengketa yang bisa diselesaikan melalui konsiliasi? Yang pertama itu ada sengketa hubungan industrial atau ketenaga kerjaan. Contohnya itu seperti satu pemutusan hubungan kerja atau PHK, yaitu perselisihan mengenai alasan PHK, besaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti rugi. Dan contoh yang kedua itu perselisihan hak, yaitu seperti tuntutan atas hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi, seperti upah lembur, tunjangan, atau cuti. Yang kedua itu ada sengketa konsumen, perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha, seperti produk cacat atau tidak sesuai, pelayanan buruk, dan ganti rugi konsumen. Dan yang ketiga, sengketa bisnis dan komersial, walaupun arbitrase atau litigasi lebih umum untuk sengketa bisnis besar. Konsiliasi juga bisa menjadi pilihan yang lebih cepat dan murah untuk beberapa jenis sengketa, seperti pelanggaran kontrak kecil, yaitu perselisihan terkait kewajiban kontrak yang tidak kompleks, dan pembayaran atau piutang, dan kemitraan atau usaha patungan, yaitu masalah yang timbul dalam hubungan antar mitra bisnis. Dan yang keempat itu sengketa perdata ringan, karena ada beberapa jenis sengketa perdata yang tidak terlalu kompleks dan melibatkan kepentingan yang dapat dinegosiasikan, seperti sewa-menyewa, yaitu perselisihan antara penyewa dan pemilik properti terkait kondisi sewa, kerusakan, atau pengembalian deposit. Yang kedua itu utang piutang pribadi, sengketa mengenai pengembalian pinjaman antar individu. Dan yang terakhir ada sengketa keluarga atau non-perceraian. Meskipun mediasi lebih umum, konsiliasi juga bisa relevan seperti untuk pembagian warisan, yang dimana perselisihan antar ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan. Yang kedua,
dan hak asuh anak setelah perceraian jika ada perubahan kondisi yang membutuhkan peninjauan ulang kesepakatan hak asuh. Selanjutnya, proses konsiliasi. Bagaimana proses konsiliasi berjalan? Umumnya prosesnya meliputi yang pertama itu pengajuan permohonan. Salah satu atau kedua belah pihak mengajukan permohonan konsiliasi. Yang kedua, penunjukan konsiliator. Konsiliator yang netral dan kompeten akan ditunjuk. Yang ketiga itu sesi bersama awal. Konsiliator bertemu dengan kedua belah pihak untuk memahami duduk perkara dan harapan mereka. Yang keempat, sesi terpisah. Konsiliator dapat bertemu secara terpisah dengan masing-masing pihak untuk memahami posisi mereka secara lebih mendalam dan mencari titik temu. Yang kelima, negosiasi dan fasilitasi. Konsiliator akan memfasilitasi diskusi dan negosiasi antara para pihak, membantu mereka mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian. Dan yang terakhir itu pencapaian kesepakatan. Jika kesepakatan tercapai, kesepakatan tersebut akan diformulasikan secara tertulis, mengikat secara hukum bagi para pihak. Adapun contoh kasus yang bisa kita lihat, dan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat contoh kasus nyata di Indonesia yang berhasil diselesaikan melalui konsiliasi, yaitu sengketa hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan PT Sinergi Jaya, yang dimana pada akhir tahun 2023 PT Sinergi Jaya, sebuah perusahaan manufaktur, berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sejumlah karyawannya. Namun proses perumuhan ini menimbulkan perselisihan dengan serikat pekerja terkait besaran pesangon dan hak-hak lain yang seharusnya diterima pekerja. Serikat pekerja merasa perusahaan tidak memenuhi kewajibannya sesuai undang-undang ketenaga kerjaan, sementara perusahaan berargumen bahwa kondisi finansial mereka sedang sulit. Permasalahan itu awalnya negosiasi antara manajemen PT Sinergi Jaya dan serikat pekerja berjalan buntu. Pekerja mengancam akan melakukan mogok kerja besar-besaran yang tentunya akan merugikan kedua belah pihak. Penyelesaian melalui konsiliasi pun diajukan, di mana Dinas Tenaga Kerja setempat menawarkan konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian. Sebuah konsiliator independen yang memiliki keahlian di bidang hukum, ketenaga kerjaan dan hubungan industrial ditunjuk. Peran konsiliator di sini pun mengadakan beberapa pertemuan terpisah dengan pihak manajemen dan serikat pekerja. Konsiliator membantu para pihak untuk memahami posisi dan kekhawatiran masing-masing secara objektif. Yang kedua, mengevaluasi resiko dan konsekuensi jika sengketa berlanjut ke jalur hukum atau mogok kerja. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi opsi-opsi penyelesaian yang fleksibel seperti skema pembayaran pesangon, pelatihan ulang bagi pekerja yang dirumahkan, atau prioritas rekrutmen jika perusahaan kembali membutuhkan tenaga kerja di masa mendatang. Dan hasilnya, setelah beberapa sesi konsiliasi yang intensif, manajemen PT Sinergi Jaya dan serikat pekerja akhirnya mencapai kesepakatan damai. Kesepakatan tersebut mencakup satu, perumahan karyawan dengan besaran pesangon yang disepakati sedikit di bawah tuntutan awal serikat pekerja namun tetap di atas tawaran awal perusahaan. Yang kedua, pembayaran pesangon dalam 2 tahap untuk meringankan beban perusahaan. Yang keempat, memberikan surat rekomendasi dan membantu pencarian kerja bagi karyawan yang dirumahkan. Dan yang terakhir itu tidak ada mogok kerja yang dilakukan. Akhirnya ini berhasil diselesaikan tanpa perlu dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Kedua belah pihak terhindar dari biaya litigasi yang mahal dan waktu yang terbuang. Hubungan antara manajemen dan serikat pekerja meskipun sempat tegang dapat dipertahankan dan bahkan menjadi lebih baik karena adanya proses komunikasi yang terbuka. Adapun kesimpulannya, yaitu dari contoh kasus ini kita bisa melihat bahwa konsiliasi adalah alat yang sangat ampuh dalam menyelesaikan sengketa.
Konsiliasi menawarkan jalan keluar yang lebih cepat, efisien, rahasia, dan memungkinkan para pihak untuk tetap memiliki kendali atas solusi yang mereka hasilkan. Ini adalah pendekatan yang patut dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menempuh jalur litigasi. Itulah hasil presentasi saya mengenai penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui konsiliasi. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dimengerti baik dari materi atau pengucapannya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.